Pemerintah dan DPR berencana mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun rencana ini menuai kritik dan memicu polemik karena sejumlah pasal yang dinilai bermasalah tidak diubah. Jika pasal-pasal itu tak direvisi, demokrasi berpotensi dikebiri dan kebebasan berekspresi berpotensi direpresi. Presiden Jokowi pernah meminta pasal-pasal itu ditinjau kembali. Namun pasal-pasal itu masih ada sampai saat ini. Pemerintah dan DPR juga seolah-olah jalan sendiri, terkesan diam-diam mengabaikan kritik dan masukan. Lantas bagaimana nasib RUU KUHP ini? Benarkah aturan ini hanya untuk melindungi kekuasaan? Inilah satu meja The Forum, RKUHP alat jerat rakyat dalam tanda tanya. Pasal-pasal khususnya 14 isu krusial yang selama ini menjadi kontroversi. Semua berpotensi untuk kena. Buka dulu draftnya, kemudian bahas, jangan langsung ketok palu, dan ini hanya bisa dicapai kalau pembahasannya dibuat terbuka dan tidak kejar tayang seperti sinetron. Jajak pendapat Kompas akhir Juni 2022 menunjukkan 89,3% responden tidak mengetahui bahwa RKUHP akan segera disahkan. Angka ini mencemaskan karena KUHP akan bisa menjerat siapa saja. Keberatan soal pasal pun masih banyak disuarakan. Berikut ini adalah grafis dari Litbang Kompas yang telah ditampilkan pada Senin yang lalu. Ya, ini pertanyaan adalah tidak tahu 89,3%, yang tahu hanya 10,7%. Itulah tema satu meja The Forum yang akan saya bahas malam ini dengan sejumlah narasumber. Dari ujung sebelah kanan ada Albert Aris. Selamat malam Albert. Albert adalah anggota tim sosialisasi RUU KUHP. Di sebelah kanan saya ada Profesor Dr. Arzumadi Asrah, Ketua Dewan Pers. Malam, Prof. Edi. Di sebelah kiri saya ada Taufik Basari atau Tobas, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Nasdem. Dan ada Ketua BEM UI Bayu Satria Utama. Malam, Bayu. Malam. Ya. Saya akan memulai diskusi terlebih dahulu dari Albert ya. Albert, kalau kita lihat surveinya Kompas, itu ibaratnya dari 10 orang yang ditanya, 9 orang tuh nggak tahu bahwa RUU KUHP itu akan segera disahkan. Gimana Anda lihat hasil jajak pendapat itu? Ya, terima kasih Mas Budiman. Pertama-tama kami dari tim sosialisasi RKUHP mengapresiasi jajak pendapat yang dilakukan oleh Kompas yang tadi sebagaimana disampaikan oleh Mas Budiman. Tetapi kita juga mungkin perlu menyadari bahwa masyarakat mendapat informasi kini bukan lagi dari media cetak atau media mainstream, namun dari media sosial. Oleh karena itu, jajak pendapat Kompas ini setidak-tidaknya Mas Budiman menjadi encouragement buat kami tim sosialisasi untuk lebih gencar lagi mensosialisasikan RKUHP kepada masyarakat yang mungkin tidak berlebihan malam hari kalau saya bilang sebagai miniatur konstitusi kita. Apa itu? Miniatur konstitusi itu apa? Iya, karena RKUHP merupakan suatu cerminan kepribadian dari bangsa Indonesia atau the most faithful mirror of civilization of Indonesia. Jadi memang RKUHP ini akan mengatur kehidupan masyarakat sebagaimana dasar negara kita yaitu Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Albert, pertanyaannya adalah ini RUU KUHP kan 632 pasal dan dalam setiap pasal itu adalah barang siapa yang melakukan bla 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 bakal terjerat. Dan tadi hasil survei menunjukkan dari 10 orang, 9 orang nggak tahu sebetulnya isinya apa. Dan itu akan disahkan kapan sebetulnya nanti? Iya, berbicara tentang pengesahan,
sekali lagi kami perlu menyampaikan bahwa tidak ada target waktu tertentu. Akan tetapi karena RUU-KUHP ini masuk dalam Prolegnas 2022, maka selama masa sidang ini ada nanti sampai akhir tahun nanti, sepanjang itu pula pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang dapat menyelesaikan pembahasan RKUHP ini, Mas. Publik tahu atau tidak tahu, pemerintah dan DPR akan mensahkan itu. Begini Mas Budiman, kalau bicara publik tahu tidak tahu, tadi saya sudah menyampaikan akses informasi masyarakat yang kini mulai merambah ke media sosial. Akan tetapi begini Mas Budiman, bicara tentang RKUHP ini bukan barang baru Mas Budiman. Betul. Resolusinya sejak tahun 1963, draft sudah ada dari tahun 93, bahkan draft sudah diserahkan pada zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2013. Dan pada tahun 2015 Presiden Jokowi mengirimkan surpres agar pemerintah dan DPR membahas RUU itu. Meskipun sudah begitu lama, tapi publik nggak tahu sebenarnya substansinya apa, selain regulasi-regulasi yang memunculkan potensi represinya terhadap kebebasan sipil sebetulnya. Saya rasa bukan berarti publik tidak tahu atau tidak aware akan isu yang ada di RKUHP, akan tetapi mungkin saja ini hanya menjadi fokus dan perhatian dari sekelompok aktivis dan koalisi sipil mungkin yang merasa keberatan akan ada RKUHP ini, Mas. Oke, coba kita lihat ya, bagaimana respon dari publik soal sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR soal RUU KUHP ini. Masyarakat perlu dilibatkan dalam perumusan RKUHP karena at the end of the day kan pasti itu untuk masyarakat juga. Harusnya pemerintah ngasih transparansi ya ke masyarakat karena kan dia membuat undang-undang itu tentunya untuk masyarakat, nggak cuma untuk pemerintah aja. Jadi mau nggak mau harus ada transparansi ke masyarakat supaya nggak menimbulkan kontroversi juga. Harusnya rancangan undang-undangnya dipublikasikan dulu biar masyarakat umum bisa baca itu sebenarnya isinya apa, baru setelah itu bagaimana pendapat masyarakat. Harusnya pendapat masyarakat itu didengarkan, apakah mau dilanjutkan atau baiknya nggak usah dilanjutkan. Disosialisasikan dulu sehingga kita bisa menilai ini yang benar, ini yang tidak benar. Seharusnya iya, karena kan kita kan demokrasi ya. Demokrasi kan memang ya harusnya melibatkan masyarakat, bukan main diam-diam sendiri. Udah ada aja. Kobas, Ya. banyak orang yang nggak ngerti nih mau disahkan KUHP pasal-pasalnya nggak ngerti. Ini gimana sih proses pembahasan drafternya di DPR dan di pemerintah itu? Ya sebenarnya kan RUU KUHP ini sudah sejak lama dibahas ya. Termasuk sudah selesai ya, dibahas di periode yang lalu 2014-2019 dan sudah ada keputusan tingkat pertama. Nah itulah yang kemudian membuat beberapa pandangan muncul di Komisi 3, apakah kemudian kita akan melakukan pembahasan kembali atau kita harus lanjutkan di atau disahkan aja gitu. Atau disahkan saja. Kalau dari saya sendiri, saya dari awal sudah mengatakan bahwa di periode ini harus tetap kita bahas. Ya karena disinilah tempat di mana kita menguliti, membahas, menjadikan ini sebagai diskursus bersama. Kalau kita lihat dari jajaknya pendapat Kompas, menurut saya ini adalah refleksi bagi kita ya, bahwa RKUHP ini sangat didambakan bagi publik untuk juga bisa diketahui. Saya pernah mengutarakan, mungkin bisa kita bahas nanti di depan, yaitu bagaimana caranya kita bahkan membuat konsultasi nasional. Jadi tidak hanya sosialisasi saja yang memang sudah dilakukan oleh pemerintah, tapi kalau perlu kita buat konsultasi nasional yang melibatkan semua orang, sehingga semua orang membicarakan RKUHP ini. Karena RKUHP ini kan menyentuh setiap kehidupan. Iya, setiap orang. Bahkan melewati batas kewarganegaraan. Orang yang ada di Indonesia, ya dia melakukan tindak pidana pun juga akan kena KUHP gitu ya. Tapi betul nggak sih kesan-kesan publik bahwa DPR dan pemerintah ini membahasnya sembunyi-sembunyi aja lah, yang penting bisa goal, punya kredit bahwa KUHP nasional telah dibangun gitu? Begini, jadi memang saya harus sampaikan di sini bahwa ada 3 pendapat ya yang beredar di Komisi 3. Yang pertama, kalau pendapat saya ingin ini tetap dibahas ya. Alasannya bahwa ketika kita sudah berbeda periode, ya tentu ada juga hak konstitusional anggota untuk turut juga membahas ini. Yang lama-lama, di luar yang 14? Ya paling tidak terbatas di 14 ini, ataupun ada hal-hal lain yang perlu kita bahas, kita bisa bahas lagi. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ya sudah ada keputusan tingkat 1. Nah, keputusan tingkat 1 inilah yang kemudian membuat ada 3 pendapat tadi. Yang pertama adalah apakah kemudian keputusan tingkat 1 ini tidak boleh diubah sehingga harus dilanjutkan dengan keputusan tingkat kedua, pembahasan tingkat kedua di paripurna yang tidak lagi membahas substansi. Atau yang kedua, apakah keputusan tingkat 1 ini
bisa dianggap tidak berlaku lagi karena sudah berganti periode, sehingga kita bisa langsung membahas. Ataukah yang ketiga, ya kita harus batalkan dulu keputusan tingkat 1 di periode yang lalu, ya dalam periode ini, untuk kemudian kita bisa membuka pembahasan. Nah, 3 pandangan inilah yang kemudian kita carikan solusinya. Tapi kalau mayoritas memang karena beberapa anggota Komisi 3 itu adalah anggota Komisi 3 yang lama di periode yang lalu, merasa bahwa dalam periode yang lalu sudah sangat mendalam dibahasnya, sudah melibatkan partisipasi publik. Tapi bagi saya, kalau kita melihat jajak pendapat Kompas, ya itulah jawabannya. Ya, artinya kita tetap harus melibatkan publik seluas-luasnya dalam pembahasan RKUHP. Prof. Asra, jadi gimana Prof. Asra lihat polemik soal RUKUHP sudah dibahas oleh periode lalu, sempat ditunda oleh Presiden Jokowi, tapi hasil jajak pendapat Kompas mengatakan nggak ada yang tahu tuh, dari 10 1 orang yang kemudian tahu. Ya, yang pertama saya kira KUHP ini dibutuhkan ya, karena yang kita pakai selama ini masih warisan kolonial, jadi memang kita perlukan. Nah, cuma kalau kita lihat, saya lihat secara keseluruhan ya, saya baca itu berapa ratus ayat itu, 632 itu banyak sekali yang mencerminkan atau ya mencerminkanlah neokonservatisme. Neokonservatisme dalam bidang sosial, dalam bidang termasuk juga dalam kebebasan berpendapat politik ya. Mungkin kalau hukumnya mungkin ada sedikit perubahan ya, tapi kalau saya lihat misalnya contohnya ini terkait juga dengan pers misalnya, terutama ini media, ada pasal 188 itu tidak boleh misalnya dalam tanda kutip ya menyiarkan berita bohong. Bukan berita bohong, Leninisme, komunisme dan Marxisme. Jadi kalau misalnya boleh itu hanya untuk kajian ilmiah. Mungkin kajian ilmiah akademik itu maksudnya di kampus. Tapi kalau misalnya harian Kompas pada satu waktu menurunkan tulisan tentang Leninisme, Marxisme, itu bisa kena hukum loh. Tergantung dari misalnya aparat keamanan yang mempersoalkan, itu bisa terjadi seperti itu. Ini yang saya sebut dengan neokonservatisme. Oke, Prof, nanti neokonservatif kita coba bahas ya. Tapi kalau kita lihat bagaimana sih Prof. Asra lihat dialektika antara kritik publik yang sangat keras pada 2019 dan kemudian ditunda, dan pemerintah DPR ya udahlah ajuin lagi lah, kira-kira gitu. Saya kira nggak ada perubahan. Pengalaman kita di Dewan Pers ya, kita udah membahas itu Dewan Pers 2017. 2018 kemudian berkumpul Dewan Pers dengan seluruh konstituen pers. Hasilnya adalah rumusan, ada 8 pasal yang mengganggu, yang bisa menyebabkan kemunduran dalam kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Itu disampaikan? Disampaikan kepada Ketua DPR waktu itu Bambang Susatyo. Kita serahkan itu, ada fotonya segala macam, diserahkan. Tapi saya lihat di naskah yang baru ini, yang final itu, yang keluar, yang beredar itu mulai 4 Juli ya, walaupun Mas Albert bilang katanya tanggal 7 ya, tanggal 6. Tanggal 6, tapi di publik itu sudah beredar, tapi sebelumnya belum beredar. Nah, saya lihat itu yang 8 poin itu tidak masih ada juga aja, cuma nomornya aja yang ganti. Oh, diubah nomornya. Nomornya mungkin ada bagian tertentu, pasal tertentu yang hilang, kemudian maju atau mundur ke belakang, itu ada. Seperti itu. Tapi substansinya, kalimatnya sama sekali nggak berubah. Artinya nggak didengar gitu? Nggak didengar. Tidak ada perubahan. Itu yang pertama. Malah nambah. Kalau menyangkut pers, nambah jadi 10 atau 12 pasal. Baik, nanti pers kita coba bahas ya. Saya nanya kepada Bayu. Bayu, sebetulnya ini kenapa sih mahasiswa ini, kan saya nggak tahu mahasiswa ini kelompok yang tadi sudah mengikuti atau tidak mengikuti sama sekali, tapi ada reaksi keras ya. Bahkan dari mahasiswa juga akan menolak lagi kalau kemudian KUHP ini disahkan. Tapi jawaban Bayu setelah jeda berikut ini.